is my story. This is your story. This is our story. Bagaimana reaksi kalian jika ada orang lain yang berkomentar jahat tentang kalian? Pasti kalian akan merasa sedih, marah, dan tidak terima. Aku yakin, sebagian besar dari kalian pasti pernah berada di posisi tersebut, merasa direndahkan oleh orang lain. Terkadang orang yang memberikan komentar jahat itu tidak memikirkan dampak dari perkataannya. They only judge what they want and don't consider other people's feelings. Padahal kan bisa jadi dari perkataannya itu membuat orang lain kehilangan rasa percaya diri mereka, seperti yang terjadi olehku. Saat SD dan SMP, aku adalah murid yang aktif dan dapat dibilang rasa percaya diriku sangat tinggi. Namun, ada kejadian di mana temanku mengatakan bahwa ia tidak menyukai sikapku yang terlalu aktif karena aku dianggap kepedean dan tidak punya malu. Bahkan ia juga menyinggung soal fisikku. Perkataannya cukup membuatku sedih dan sakit hati. Rasa percaya diri yang ada di dalam diriku seketika memudar. Tapi aku berpikir, untuk apa aku terpengaruh dengan perkataan orang lain yang hanya ngebuat aku terjebak dalam kesedihan yang sebenarnya tuh gak ada gunanya juga. Kalaupun aku emosi dan marah, itu cuma buang-buang waktu dan energi aja. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk mulai fokus pada diriku sendiri dengan melihat sisi-sisi positifku dan juga melakukan apapun yang aku suka untuk mengembangkan rasa percaya diriku. Seperti menari. Dari menari ini, aku tampil di depan umum dan respon mereka ternyata positif, yang membuat aku semakin yakin dan percaya diri untuk melakukannya lagi. Lalu mengedit video. Dari kemampuanku ini, aku dapat penghasilan, dapat uang. Dan dari sini aku semakin yakin kalau kita bisa mengubah segala bentuk ejekan menjadi alat penyemangat untuk menuju perubahan. Kalau Lala sendiri gimana? Sama, aku juga pernah ngalamin. Tapi di sini bedanya aku ngalamin body shaming. Dan ternyata body shaming itu sama kayak bullying karena sama-sama menindas orang lain. Nah, apa sih bedanya? Nah, bedanya di sini body shaming itu kita melalui kata-kata. Kata-katanya itu yang mengejek, merendahkan, mencela, tapi tentang tubuh atau penampilan orang lain. Mayoritas body shaming ini dialami oleh perempuan, salah satunya aku. Dan ada satu kejadian yang gak akan aku lupain. Jadi di tahun 2018, tepatnya saat aku SMP, aku memposting sebuah foto di sosial media. Dan sampai aku menemukan sebuah komen yang isinya adalah item aja belagu, sok narsis banget, kepedean banget, rasa kecewa, sakit hati, itu semua bercampur sampai akhirnya aku gak bisa balas komen tersebut. Apalagi komen itu dibuat oleh temanku yang notabene kita adalah sekelas dan berteman dekat. Aku selalu merasa bahwa isi komentar itu memang benar adanya, tapi hal itu yang membuat aku ingin jadi lebih baik dari diriku yang sebelumnya. Dan aku menemukan cara bagaimana membuat diri aku jadi lebih baik, yaitu aku fokus dengan diri sendiri dan mengasah keterampilan yang aku punya. Saat itu aku sangat menyukai musik, lalu aku memutuskan untuk belajar bernyanyi dan bermain gitar. Hingga tiba di satu momen aku bisa tampil di depan banyak orang. Aku menampilkan apa yang aku bisa dan orang-orang yang menyaksikan merasa senang. Begitupun dengan aku. Di situ aku merasa aku memiliki dunia baru yang bisa membangkitkan diri aku yang sebelumnya terjatuh karena body shaming tersebut. Dan yang kedua, aku menggambar. Melalui menggambar, aku menyalurkan semua emosi yang aku punya. Hingga temanku melihat dan ia merasa tertarik dengan gambaran tersebut. Lalu ia membeli gambaran tersebut. Dari gambaran itu, aku memiliki penghasilan dan bisa membeli apa yang aku mau. Ternyata keahlian yang aku miliki bisa membuat aku senang dan bisa membuat hidupku jauh lebih baik. Nah, dari cerita tadi dapat kita simpulkan, kita emang susah buat nggak dengerin apa kata orang lain. Apalagi kata-kata itu buat kita down. Dan lebih parahnya kata-kata itu buat kita depresi. Tapi kita punya tangan untuk menutup telinga kita dari kata-kata tersebut. Jangan jadikan ejekan sebagai batu yang menghalangi langkah kalian. Kita hanya perlu mencari jalan lain yang membawa kita ke tempat dan arah yang lebih baik. Dan menjadikannya sebagai penyemangat untuk membuktikan kepada orang lain bahwa kalian tidak seremeh apa yang mereka pikirkan. Ambil resiko, Bermimpi lebih besar, jangan menyerah apapun yang terjadi. Sekian dari kami, dadah! 身を払って闇を払って夜の扉